beli karena butuh, ya kan? Mbak beli skincare karena apa? Karena butuh. Oke. Kalau dalam wetan sama. Eh, orang menurut Mbak orang ke dalam wetan itu karena apa, Mbak? Karena tertarik. Tertarik oleh rasa penasaran. Nah, emosi dan logika itu yang dipakai adalah attention tadi, penasaran. Eh, beli skincare karena butuh. Padahal mungkin bukan karena butuhnya, penasaran. FOMO. Iya kan? Ya lebih penting lagi, karena kalau nggak pakai make up kurang pede. Betul? Gitu. Jadi dasarnya adalah emosinya karena aku nggak pede, perasaannya, rasa penasaran tadi juga. Ini gimana ya kalau dipakai ya? Jadi aku cocok apa enggak ya? Nah, itu yang kita sentil, itu yang disentil oleh copywriting. Jadi bukan karena eh, dasarnya bukan karena butuh gitu loh, tapi karena aku mau kalau kalau ke dalam wetan gitu, bukan karena aku butuh ketenangan enggak, tapi karena aku mau merasa nyaman sejenak. Kira-kira gitu enggak, Mbak? Iya kan? Bukan karena bukan karena kalau dalam wetan itu ada eh, melukis kemarin, Mbak ya. Melukis di Kalis Donat. Itu bukan karena anak-anaknya pengen melukis. Mungkin karena orang tuanya pengen anaknya jadi sesuatu. Paham ya? Yang disentil itu adalah itunya tuh, copywriting-nya tuh. Makanya ada formula dasar semua copywriting itu sebenarnya copywriting banyak, ada sekitar 100 lebih formula dari copywriting. Nanti kita share di grup. Ada seratusan lebih eh, formula dari copywriting, tapi formula dasarnya itu cuma ada tiga. Ada yang namanya AIDA, nanti kita bahas AIDA, PAS, dan FAB. Nah, dasar dari ketiga ini, AIDA tadi, yaitu attention, A-nya. Attention adalah pancing perhatian ya, memancing perhatian dari calon calon customer kita. Kalau berupa produk ya, tapi kalau berupa hubungan sesama aja tuh memancing perhatiannya dari teman kita yang kita ajak berkomunikasi gitu. Lalu interest buat teman kita atau mitra kita ini tertarik untuk lanjut memperhatikan gitu. Beberapa yang dipakai itu di TikTok, kadang kita kan 1 sampai 3 detik itu menjadi kunci dari video yang kita bikin kan. Gimana orang masih terus lanjut atau scroll. Nah, copywriting, formula dasar dari interest ini menahan orang untuk tetap melanjutkan konten kita. Kalau dalam hal ini baca, ya baca. Kalau video, ya tetap nonton gitu. Nah, formula dasar itu, interest itu menahan orang untuk tetap stay di konten kita gitu. Kemudian desire ini orang merasa nyaman ketika memiliki gitu, atau orang merasa tidak nyaman ketika nggak punya gitu. Kayak tadi skincare, ketika disentuh attention ya dapat interest, tertarik. Desire-nya adalah ini kalau aku nggak pakai, aku jadi nggak pede nih. Gitu, itu desire itu. Jadi nggak nyaman kalau nggak punya. Itu desire. Dan ingin merasakan manfaatnya. Gitu. Dan ingin merasakan uh, sensasinya. Kalau perasaan tadi pakai, kalau penasaran tadi ingin merasakan sensasinya. Gitu. Kalau aku kesana kayaknya nyaman deh. Kayaknya aku bisa healing. Kayaknya aku bisa meluapkan stresku deh. Gitu. Nah itu desire-nya tuh. Kalau FOMO tadi pengen cepet-cepet ke sana, ya itu juga biar biar menghilangkan rasa penasaran itu. Akhirnya tertarik untuk ke sana gitu. Lalu kemudian dorong action. Action itu mendorong orang untuk segera bertindak. Entah itu beli, kalau kita jualan, entah itu chat, tergantung, atau order.
Kalau kayak RBA, kayak rumah belajar Adinata ini, yang dikejar adalah chatnya. Nanti dari chat secara personal akan di treatment lah gitu. Jadi nge-treatnya secara personal, tapi copywriting yang dibikin untuk orang chat ini tuh apa toh gitu. Ini tuh apa sih gitu. Makanya kalau diperhatikan waktu mempromosikan sharing session ini kan sebenarnya tidak ada yang meminta orang untuk langsung daftar gitu loh. Tapi semua informasi akan diberikan secara personal dong, di grup, di apa namanya, di Japri gitu. Nah, formula praktisnya yang pertama ada AIDA tadi, attention, interest, desire, dan action. Kalau kita analogikan, kalau kita bayangkan, attention itu orang buka pintu dulu. Pintunya adalah attention, buka pintu. Kemudian interest, bikin orang betah di dalam. Bikin orang betah di dalam. Desire-nya orang nggak mau keluar sebelum punya. Orang nggak mau keluar, pengen di sini lah gitu. Action-nya tutup dengan aksi. Udah, kamu di sini aja. Kalau mau keluar beli, nah gitulah. Itu saya gitu. Itu AIDA gitu. Sebelum kita masuk ke PAS, ada yang bertanyakan tentang AIDA? Gak apa-apa, langsung aja. Gimana, Mbak? Kalau menurut Mbak Rosa, dari apa yang Mbak Rosa punya nih, Mbak Rosa ketertarikan akan eh, produk kah atau nantinya akan ke jasa dan sebagainya sejauh ini? Produk sih. Ke produk. Ya. Apa, Mbak? Biasanya yang paling memikat itu dari FYP TikTok Ah, itu ABP, oke. kayak produk-produk yang kayak skincare. Skincare. Tapi kebanyakan skincare-nya tuh pengen yang coba-coba gitu. Mm-mm. Nyoba-nyoba dulu kayak gimana sih. Oh, Gitu. penasaran tadi ya, Ya, penasaran. Nah, penasaran. merasa nggak kalau ternyata yang Mbak tonton itu eh, kena nih aku di copywriting? Sadar nggak kalau sebelumnya kan mungkin nggak ya. Tapi Mm-mm. setelah tahu dengan formula praktis ini, Iya, ada pengaruhnya sih sebenarnya. eh, sadar ya kalau itu ternyata Iya, trik dari copywriting dari ya. iya copywriting benar. Nah, gitu. Gitu ya, Mbak ya. Ya, Jadi eh, sebenarnya itu adalah trik dari copywriting. Berarti sekarang jangan jangan nggak beli gara-gara tahu triknya. Nanti dibedah. Oke, nah selanjutnya ada PAS. PAS itu problem, agitate, dan solution. Problem itu masalah yang kita hadapi. Misal, mata merah, jerawatan misalnya, atau bibir pecah-pecah, gitu. Halo Mbak, langsung aja nggak apa-apa Mbak. Gitu. Nanti ikut masuk grup terus share materinya. Jadi problemnya itu masalah yang kita hadapi. Lalu agitate itu perasaan mendesak atau ini kalau dibiarkan masalah itu akan bertambah parah. Di push dengan rasa kekhawatiran itu. Nah itu agitate. Betapa pentingnya menyelesaikan masalah itu. Gitu. Kemudian solusi. Kita menawarkan solusinya. Oh ada ini. Kalau sekarang contohnya kopi nih. Eh, selalu tuh jam 10 sampai jam 12 itu adalah ngantuk-ngantuknya mata. Maksudnya ngantuk-ngantuknya udah bisa ditahan tuh. Kalau dibiarin kerja, itu jadi nggak fokus. Atau kerjaannya jadi terbengkalai.
gara-gara tuh mata ngantuk itu. Makanya aku beli kopi ini. Itu solusi. Kira-kira gitu. Ada past, problem, agitate, dan solution. Kalau contoh di sini, eh, lagi-lagi soal anak. Oke lah, kita cari contoh lain. Coba Mbak kasih contoh, kasih contoh. Nggak, contoh apa gitu? Punya problem apa? Problem problem Mbak siapa nama tadi? Mbak Indah. Indah. Mbak Indah. Sekarang semester berapa Mbak? Mau 5. Mau 5. Itu Iya. udah masuk skripsi belum Pak? Belum ya? Masalah utama di perkuliahan itu apa? Mungkin waktu yang tabrak-tabrakan, kan banyak ikut acara organisasi, jadi banyak waktu yang itu, jadi harus gimana caranya biar ke bagian ini bisa ke sini gitu mungkin. Oh gitu. Terus kalau kalau dibiarkan itu bisa berakibat apa tuh Mbak? Ya kan nanti bisa jadi kayak nggak keadilan kan gitu. Nah kalau gitu ada organizer nih biar bisa mencatat jadwal-jadwalnya Mbak, jadi nggak keteteran lagi. Nah itu solusi itu. Paham ya? Gitu ya. Itu caranya untuk kita membujuk untuk nih ada organizer, ini ada apa namanya jadwal, untuk nulis jadwal. Nah itu kita menawarkan solusinya. Paham ya? Nah gitu tuh. Itu pas problem agitate solution. Ada lagi Mbak siapa tadi namanya? Mbak Arum. Mungkin bisa contohnya kayak orang yang lagi batuk gitu. Orang yang batuk kan pasti dia ngerasa nggak nyaman ya, apalagi kalau di ruangan umum bareng orang-orang gitu. Terus juga dari batuknya sendiri itu kan kalau nggak diobatin nanti semakin parah. Nah, nanti mungkin dari saya misal akan menawarkan obat batuk yang dimana nanti tuh dia bisa meredakan batuknya itu tuh secara cepat gitu. Mungkin gitu sih contohnya. Iya. Iya. Ke Mbak Anjar ya Mbak. Untuk menarik orang ke dalam wetan tuh dengan formula pas tadi. Problemnya orang itu biasanya apa tuh? Stres bisa. Terus penasaran tadi bisa. Lagi ya? Terus kalau nggak diobatin stresnya bisa apa tuh? Kadang kan ini apa, kita punya masalah nih, tapi kan, tidak melulu kita itu cari solusinya dengan hal-hal yang tidak baik, kayak misal ya, minum minuman keras atau yang lain gitu, bisa jadi kayak healing. Kalau di tempatku kan kayak painting gitu ya. Painting itu ternyata bisa meredakan emosi kita, itu bisa meluap di situ gitu loh. Berarti kan menawarkan solusinya berupa nggak harus produk kan? Berupa healing tadi, berupa aktivitas gitu di dalam wetan. Nah itu cara orang untuk menarik minat, menarik ketertarikan mereka ke tempat kita, ke sesuatu yang kita tawarkan. Gitu. Dalam hal ini dalam wetan space. Gitu. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Gitu. Sebelum masuk ke yang selanjutnya. Nggak apa-apa Mbak, kalau ada yang mau di ini nggak apa-apa. Sampein aja. Ada yang masih bingung? Gitu ya, udah mulai merasa, wah ternyata aku dibohongin sama ini pakai iklan-iklan. Gitu. Lalu kemudian ada feature, advance, dan benefit FAB. Feature itu adalah fitur dari produk apa sih yang dimiliki, apa sih